Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik aja? Sehat-sehat aja? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau tuntun dengan hikmat-Mu, dengan rahmat-Mu yang begitu baik. Kiranya apa yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami berikan juga bagi orang banyak. Dan Tuhan, sebentar kami mendengarkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian pembaca firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia yang hiruk pikuk seperti saat ini, bisa membuat kita tidak lagi memiliki sebuah kepekaan mengenai apa yang terjadi di sekitar kita. Persaingan yang keras, ambisi yang kita miliki sering sekali melumpuhkan kesadaran dan naluri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Bahkan kerap kita abai akan keberadaan orang lain dan gagal mengenali apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Kristus. Kita mungkin sering melihat orang-orang yang terlantar, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tapi terkadang kita suka, ya sudah, cukup melihat tapi tidak beraksi. Di sini dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memperlihatkan kepedulian yang begitu besar kepada seorang pengemis buta yang berteriak di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Karena kasih sayangnya, karena rasa cinta kasihnya, karena ada rasa kepeduliannya, Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Ia mau mendengar, ia mau melihat apa yang menjadi jeritan hati si pengemis buta. Maka ia menyuruh orang-orang untuk membawa ia ke hadapannya. Dan ketika si pengemis buta itu telah berhadapan muka dengan Yesus, dan Yesus pun bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Dari pertanyaan tersebut pastilah terdengar begitu menarik dan terenyuh di telinga si pengemis buta ini. Karena dapat dipastikan selama si pengemis buta ini hidup, selama ia merasakan sakit, belum pernah ada orang yang menanyakan hal tersebut kepada dirinya. Dan keyakinannya akan siapa Tuhan Yesus yang selama ini hanya bisa dia dengar, dia lihat, dia tahu, tapi saat itu ia betul-betul merasakan bahwa Tuhan menjamah, Tuhan betul-betul menolong.
Tuhan Yesus melihat iman yang ada dalam diri si pengemis buta ini. Maka Tuhan Yesus bukan saja memberikan kesembuhan, dan dia juga berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sekali lagi dalam bacaan kita ini memberikan sebuah demonstrasi kasih dan kepedulian yang begitu besar. Di tengah hiruk pikuk dan di tengah kerumunan orang yang sibuk, ia tetap mau turun. Ia tetap mau memberikan contoh. Di dalam kesibukannya, di dalam kegiatannya, ia masih mau melihat dan menolong. Saat ini kita yang sudah betul-betul diberikan segalanya, yang kesibukannya tidak seberapa, tapi kita masih suka atau sering sekali tidak peduli dengan orang banyak. Kita lebih aktif melihat, tapi pasif untuk membantu. Aktif mengkomplain, aktif untuk mencemooh, aktif untuk menjudge, tapi pasif untuk melakukan hal-hal yang nyata. Kiranya apa yang telah kita dengar, telah kita baca bersama, dapat membuka hati kita untuk terus menjadi orang yang peduli, orang yang mau merangkul, orang yang mau menggendong, orang yang mau membantu satu dengan lainnya di tengah-tengah kesibukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman begitu indah. Kiranya kami dapat semakin menjadi orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang menolong, bukan hanya melihat tapi mau beraksi dan bersaksi untuk mau peduli dengan sama kami. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami hendak menaikkan doa kami untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan yang membantu, Tuhan yang merangkul, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali pulih, dapat kembali sembuh dalam setiap sakit penyakitnya. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami memohon hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, dapat membuat kami hidup dan mensyukuri setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang betul-betul peduli atas kehidupan kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.